Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang Sang Waliullah Kiai Haji Idris Kamal. Siapakah sosok beliau sebenarnya dan benarkah beliau memiliki kambing peliharaan yang sakti? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kali ini hingga akhir. Kiai Haji Hashim pernah berkata, puncak ilmu adalah amal yang soleh. Beliau terbukti sukses mengamalkan nilai-nilai ajaran akhlak mulia dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ilmu yang beliau lisankan dan ajarkan ternyata juga beliau amalkan dalam kehidupan nyata. Namun apalah arti kehebatan jika tidak melahirkan manusia-manusia hebat? Maka dari itu, apabila keberhasilan seorang pendidik dilihat dari kiprah muridnya di masyarakat, sungguh Kiai Haji Hashim Asy'ari telah membuktikannya. Beliau berhasil melahirkan santri-santri luar biasa yang di kemudian hari menjadi para ulama besar. Bahkan di antara dari mereka mampu mendirikan pesantren besar di berbagai daerah. Salah satu bukti didikan dari Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari adalah Kiai Haji Idris Kamali. Dalam sejarahnya, Kiai Idris Kamali lahir di Mekah pada 1887 dan beliau wafat di Cirebon pada tahun 1987. Beliau adalah putra dari Kiai Kamali, seorang ulama yang berasal dari Pekalongan. Ayahnya kemudian berangkat ke Mekah dan bermukim di sana, maka tidak heran jika semua anaknya terlahir di kota suci tersebut. Tak terkecuali Kiai Idris. Setelah pulang ke Indonesia, Kiai Idris kemudian mondok di pesantren di Tebuireng, Jombang, dan disinilah beliau diambil menantu oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari dari pernikahannya dengan Nyai Azza Hashim. Beliau hanya memiliki seorang putra yang bernama Gus Abdul Haq. Idris Kamali merupakan salah satu murid terbaik Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Dari dedikasi keilmuan dan keikhlasan spiritual inilah banyak murid-murid Kiai Idris yang kemudian menjadi ulama besar dan para tokoh nasional. Selain terkenal akan kealiman ilmu agamanya, beliau juga dikenal sebagai seorang kiai yang memiliki keramat yang luar biasa di kalangan umat Islam. Keramat juga dikenal dengan istilah karomah, istilah yang merujuk pada kesalehan seseorang, baik kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial. Buah dari kesalehan pada diri orang tersebut adalah dia bisa membuat kejadian yang luar biasa di luar nalar dan di luar kemampuan manusia awam. Dalam bahasa orang awam, hal tersebut biasanya dipersingkat maknanya dengan sebutan sakti atau ampuh. Karomah seseorang yang soleh tidak datang secara tiba-tiba. Orang tersebut sedemikian dekat dengan Allah sehingga semua doanya cepat terkabul. Sedemikian dekat ia dengan Sang Pencipta hingga tak ada hal mustahil yang tak bisa dikerjakan. Salah satu karomah yang terjadi kepada orang soleh terdapat pada diri Kiai Idris Kamali. Kiai Idris adalah salah satu santri terpilih Kiai Hashim yang masuk dalam kelas musyawarah, sebuah kelas khusus yang santrinya dipilih oleh Kiai Hashim Asy'ari. Tidak semua santri bisa masuk ke dalam kelas ini. Kelas musyawarah hanya dihuni 20 santri, hanya santri yang memiliki potensi kecerdasan, kepemimpinan, dan keluhuran budi yang bisa masuk ke dalam kelas ini. Kelak di kemudian hari, para santri kelas ini melahirkan para tokoh pendiri pesantren baru di berbagai kota di Pulau Jawa. Selain Kiai Idris Kamali, beberapa ulama besar juga termasuk dalam kelas ini. Sepeninggal Kiai Hashim pada tahun 1947, Kiai Idris mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di pesantren Tebuireng. Kecerdasannya dalam penguasaan ilmu agama membuat beliau ahli dalam bidang ilmu gramatika bahasa Arab.
Murid beliau memang tidaklah banyak. Murid-murid beliau adalah orang pilihan yang mampu menangkap keilmuan dari Kiai Idris dengan sangat singkat. Ketika mengajar, Kiai Idris menerangkan sambil menulis di papan tulis dan beliau langsung menghapus tulisannya. Kiai Idris tidak memberi kesempatan yang lama bagi para muridnya untuk menghafalnya, dan setelah ini beliau langsung menyuruh para santrinya untuk maju dan menerangkan semua pelajaran yang baru mereka dapatkan. Alhasil hanya santri yang mempunyai kemampuan khusus yang dapat menerangkannya. Pada akhirnya para santri Kiai Idris menjadi terseleksi dengan sendirinya. Oleh sebab itulah jumlah santri Kiai Idris tidaklah banyak, akan tetapi mereka sedikit namun berkualitas. Di antara murid Kiai Idris adalah Kiai Haji Toha Hasan yang kelak di kemudian hari menjadi Rektor serta Menteri Agama Republik Indonesia. Kalau mengejar di pesantren Tebu Ireng, Kiai Idris lebih memilih mengajar di masjid ketimbang di ruangan kelas yang disediakan yayasan. Kelas yang dia sukai Idris adalah kelas santri pilihan. Para santri dites dahulu yang berhasil lulus tes seluruh biaya di pondok akan ditanggung beliau, kata almarhum Kiai Solahuddin Wahid, mantan pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng. Maka tidak heran jika murid beliau tidaklah banyak pada tahun 1930-an. Istri Kiai Idris meninggal dunia. Hingga akhir hayatnya Kiai Idris memilih tidak menikah lagi sepeninggal istrinya. Beliau memilih tinggal di kamar sebelah masjid dengan ukuran 4x5 meter. Di kalangan masyarakat Jawa Timur, sosok Kiai Idris Kamali dikenal sebagai waliullah yang mempunyai kekeramatan, bahkan kambing peliharaan beliau pun juga dikenal memiliki keramat. Inilah kisah-kisah karomah kewalian dari sosok Kiai Haji Idris Kamali. Uang misterius yang tak pernah habis. Kiai Idris Kamali sangat masyhur di daerah Jombang dan sekitarnya. Beliau terkenal sebagai orang yang welas asih dan suka menolong sesama. Tidak pernah ada orang yang datang ke rumahnya yang tidak dibantu beliau. Kiai Idris suka membantu orang, baik memberi atau meminjami uang, ujar Gus Solah. Setiap ada orang yang datang dan minta bantuan uang, Kiai Idris selalu mengambil uang dari balik kasur. Terdapat kisah aneh tentang karomah Kiai Idris yang dialami langsung oleh almarhum mantan Rektor Unisma Malang. Suatu hari Kiai Idris meminta Kiai Toha Hasan yang saat itu masih menjadi santri disuruh untuk membersihkan kamar beliau. Lantaran didorong rasa penasaran yang tinggi, Kiai Toha berusaha mencari tahu seberapakah banyak uang yang disimpan Kiai Idris di balik kasur. Betapa kagetnya saat itu Kiai Toha karena di balik kasur itu tidak ada sepeser pun uang, tidak ada uang, dan Kiai Idris belum mengenal rekening bank. Kesimpulan Kiai Toha pada saat itu, jika Kiai Idris butuh uang maka akan selalu ada di balik kasur beliau, ujar Gus Solah. Menurut penuturan kebanyakan orang, Kiai Idris kalau mengambil uang asal ambil saja, kadang-kadang mengambil di dalam lemari, kadang di toples, kadang mengambil di bawah kasur. Anehnya biasanya kalau mengambil uangnya selalu pas dengan apa yang dibutuhkan beliau. Jika ada tamu yang membutuhkan uang dengan jumlah sekian, maka ketika beliau mengambil uang jumlahnya akan sama dengan yang dimaksud. Beliau tidak menghitungnya terlebih dahulu. Ditakuti bangsa jin. Terdapat kisah menarik yang terjadi di pesantren beliau yang berada di Cirebon. Suatu hari ada salah satu santri yang mengalami kesurupan jin. Tanpa berpikir panjang salah satu santri beliau berkata, "Jika kamu mengganggu terus, saya akan adukan kamu ke Kiai Idris." Mendengar kata-kata saya, jin yang mengganggu itu pergi dan tidak berani kembali. Hal ini terjadi sampai sekarang. Kalau nama Kiai Idris disebut maka jin yang mengganggu tersebut akan takut.
Kambing keramat. Kisah karomah dari Kiai Idris yang lain adalah soal hewan kambing peliharaannya yang sakti. Beliau dikenal memiliki peternakan hewan yang besar. Ketika Gus Dur melangsungkan pernikahan, Kiai Idris juga menghadiahi beberapa ekor kambing untuk pesta pernikahan Gus Dur. Kiai Idris memang dikenal memiliki banyak hewan peliharaan, di antaranya adalah sapi, kambing, bebek, ayam, dan ada beberapa yang lainnya. Susu kambing milik Kiai Idris biasanya diminum para santri. Semua orang Jombang saat itu tahu jika hewan peliharaan tersebut memiliki iblis. Kambing Kiai Idris bebas berkeliaran di mana saja dan makan apa saja, tak ada yang berani menghardik atau melarangnya. Bahkan jika ada kambing Kiai Idris memakan tanaman atau dagangan warga, mereka akan tetap membiarkannya saja. Hal tersebut dilakukan karena dipercaya bakal membawa keberkahan. Demikian pula jika ada kambing beliau naik kereta api, mereka akan tetap membiarkannya. Tak ada masinis atau petugas kereta yang berani menurunkan kambing beliau, akan menyebabkan kualat atau celaka, ujar Gus Solah. Pada suatu ketika kambing Kiai Idris dilaporkan hilang akibat dicuri. Setelah berita itu menyebar luas, sang pencuri kambing menjadi kesulitan menjual kambing hasil curiannya. Hal tersebut dikarenakan semua warga tahu bahwa kambing Kiai Idris telah hilang dicuri. Membeli kambing hasil curian dari Kiai Idris dipercaya akan membawa petaka. Alhasil si pencuri itu gagal menjual kambing tersebut. Singkat cerita, si maling akhirnya datang ke Kiai Idris untuk mengakui kesalahannya yang telah ia lakukan mencuri kambing beliau. Hal tersebut dilakukan karena ia sangat butuh uang. Setelah mendengar penyesalan si pencuri, akhirnya kambing itu malah dihibahkan oleh Kiai Idris kepadanya. Kebaikan Kiai Idris yang memberikan kambing itu lalu didengar semua orang. Orang pun berbondong-bondong untuk memperebutkan kambing tersebut. Mereka berebut keberkahan dengan cara ingin memiliki bekas kambing Kiai Idris. Dengan izin Allah, akhirnya kambing itu pun terjual dengan harga yang mahal. Di lain kisah, ada seorang warga tak dikenal telah mencuri seekor kambing. Karena kambingnya gemuk, ia menjadi bernafsu mencurinya. Setelah berhasil mencuri daging kambing tersebut kemudian dimasak, namun anehnya setelah direbus berjam-jam daging kambing tersebut tak kunjung matang. Warna merah dan darah di daging masih terlihat jelas, bahkan sampai air mendidih dalam panci. Hampir habis daging itu tetap tidak matang-matang. Akhirnya dia mencari tahu apa sebabnya. Kemudian ia mendapat informasi kabar dari salah satu orang-orang itu tahu bahwa kambing yang dicurinya itu milik Kiai Idris. Kamali sontak si pencuri tadi gelagapan, lalu ia sowan di Tebu Ireng dan meminta maaf kepada beliau. Tak jarang pula kambing-kambing Kiai Idris membuat sebuah gerombolan lalu berjalan-jalan, bukan hanya keluar desa tapi hingga lintas kota. Para alumni pondok kerap menjumpai kambing Kiai Idris tengah berada di Pare dan Kediri. Setelah ditelusuri, ternyata kawanan kambing itu naik kereta yang terkadang memang berhenti di depan pondok. Kalau sudah sampai luar kota, para alumni biasanya mengembalikan kambing itu kepada Kiai Idris. Kiai, kambing Anda main-main sampai keluar kota, seluruh seorang santri yang mengantarkan. Biarkan saja, mungkin kambing-kambing saya sedang mencari pasangannya untuk dikawinin, jawab Kiai Idris dengan santai. Tak hanya itu, banyak didengar pula kisah tentang kekeramatan kambing milik Kiai Idris yang diantaranya yang dialami langsung oleh para penjual sayur mayur di Pasar Cukir Jombang. Suatu ketika seperti biasa, kambing besar-besar itu dilepas begitu saja hingga bermain ke pasar. Sesampainya di pasar, kambing-kambing itu memakan sayuran yang ada di sana.
Para kambing itu tidak mengais sampah sayuran di pasar, akan tetapi para kambing itu memilih sayuran segar yang dijual para pedagang dan memakannya dengan semaunya sendiri. Seorang pedagang merasa tidak terima dengan kelakuan kambing-kambing itu. Ia marah dan mencaci maki kambing-kambing tersebut. Sedangkan ada pedagang lain yang membiarkan sayur-mayurnya dimakan kambingnya Kiai Idris. Ajaibnya, pedagang yang merasa tak terima seharian penuh dagangannya tidak laku terjual, dagangannya utuh seperti yang dia bawa dari sawah, sedangkan pedagang satunya yang memberi makan kambingnya Kiai Idris dagangnya mengalami keuntungan berlipat ganda. Dagangannya banyak dibeli orang dan habis tak bersisa. Setelah kejadian ini, para penjual di pasar Cukir senantiasa mempersilahkan kambing-kambing Kiai Idris memakan dagangan mereka. Para pedagang mempercayai jika kambingnya Kiai Idris mau memakan dagangannya dipercaya akan membawa keberkahan untuk mereka. Ada hal yang mengherankan terhadap kambing-kambing Kiai Idris. Karena sudah mengetahui betapa keramatnya kambing itu, banyak para pedagang yang menyodorkan sayuran ke mulut para kambing Kiai Idris. Mereka berharap kambing-kambing itu mau memakannya dan nantinya dagangan mereka menjadi laris manis. Akan tetapi para kambing Kiai Idris tidak lantas memakan dagangan mereka. Tak jarang kambing-kambing itu tak menghiraukan ketika disodorkan makanan dan hanya pedagang tertentu yang barang dagangannya dipilih untuk dimakan. Kekeramatan kambing Kiai Idris tidak hanya dirasakan oleh pedagang pasar saja, bahkan pemilik angkutan bas umum dan pemilik hotel juga pernah merasakan betapa keramatnya kambing Kiai Idris ini. Kambing Kiai Idris dikenal gemar pergi keluar kota. Suatu ketika para kambing beliau pergi ke kota Surabaya dengan menaiki angkutan bas umum. Para kondektur dan supir tidak ada berani yang melarangnya dan tak pula meminta imbalan ongkos uang, dan anehnya setelah dinaiki para kambing Kiai Idris, ketika kembali menuju arah Jombang, banyak penumpang yang naik bas tersebut bahkan sampai penuh di kota Surabaya. Tak jarang para kambing Kiai Idris keluar masuk sebuah hotel karena mereka mengetahui kekeramatan kambing Kiai Idris. Para penjaga hotel tidak ada yang berani mengusirnya dan membiarkan kambing-kambing itu berkeliaran di dalam hotel, dan hal luar biasa terjadi setelahnya. Setiap kali kambing-kambing Kiai Idris masuk sebuah hotel, keesokan harinya kamar hotel tersebut menjadi penuh. Pada hari itu semua kamar hotel pun mendadak penuh karena telah dipesan oleh banyak orang untuk merawat kambing-kambing milik Kiai Idris. Beberapa santri diamanati membelikan makanan khusus dan disimpan di tempat khusus pula. Menjelang sore hari, santri-santri junior sangat senang jika disuruh memandikan kambing-kambing tersebut. Mereka memandikan para kambing di sungai depan pondok. Melihat banyak santri yang memandikan kiai ini, senantiasa menyediakan kue dan jajanan bagi mereka. Beliau juga menyediakan rokok bagi yang sudah berumur sebagai imbalan terima kasih. Beliau, Kiai Haji Mustafa Muhtar Brebes, adalah salah satu santri yang ditugaskan merawat kambing Kiai Idris Kamali. Beliau bercerita bahwa suatu ketika setelah salat duhur, kambing betina milik Kiai Idris beranak bukan hanya 1 ekor namun anaknya terlahir 3 ekor sekaligus. Dengan senang ia melaporkan ke Kiai Idris. Kiai, kambingnya melahirkan 3 ekor anak, ucap Kiai Mustafa Mohtar. Masak cuma 3, seharusnya kan anaknya 4 ekor, timpal Kiai Idris dengan spontan. Si santri itu keheranan, melahirkan 3 ekor sekaligus saja sudah ajaib, tapi Kiai Idris malah berkata 4 ekor. Subhanallah, selepas salat asyar kambing tersebut melahirkan 1 ekor lagi, jadi jumlah yakni menjadi 4 ekor anak kambing.
Persis apa yang dikehendaki gurunya itu. Meski banyak memelihara kambing, Kiai Idris tidak pernah pelit kepada santrinya. Jika ada kitab yang hatam dikaji oleh para santri, beliau memerintahkan untuk menyembelih kambingnya. Dagingnya kemudian disantap bersama-sama para santri. Jika sudah begitu, para santri akan menjadi sangat senang. Mereka biasa menyebutnya dengan istilah kemayoran. Itulah wali Allah karena berkat ibadahnya, keahlimannya, kedermawanannya, dan kebaikan akhlaknya Allah menganugerahkan banyak keistimewaan serta kemuliaan kepadanya. Bahkan seekor kambing peliharaannya pun juga ikut mendapatkan keberkahan kewaliannya. Demikianlah kisah keramat dari Kiai Idris Kamali, murid sekaligus menantu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Semoga bisa bermanfaat bagi semua orang. Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.